Halo Moons, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Moonkillers. Moonkillers adalah suatu channel di mana kita menganalisa pergerakan dari komoditi cryptocurrency, entah itu altcoins, big cap, mid cap, slow cap, ataupun pergerakan dari bitcoins. Oke? Hari ini saya update malam-malam nih karena ada yang menarik dari Matic. Pergerakan dari Matic, kemungkinan probability pergerakan dari Matic USDT ini. Oke. Sebelum menuju ke Matic, kita akan menganalisa ada USDT dominance terlebih dahulu. Ini ada beberapa hal yang sudah saya buat di USDT dominance. Yang belum tahu, USDT dominance itu kalau misalkan lagi rupul nih kayak gini, dia itu berarti orang-orang lagi pada lari USDT-nya itu ke altcoins, dan kalau misalkan sedang rally itu berarti kemungkinan altcoin ini terkoreksi seperti itu. Ya, ini adalah salah satu faktor yang harus kita selalu cek selain pergerakan dari Bitcoin dominance. Oke. Nah, ini ada untuk USDT dominance probability-nya seperti ini. Ini saya menggunakan kemungkinan week of distribution, di mana kalau berdasarkan strukturnya ini udah semuanya ada gitu, dimulai dari PSY, BCIY, Uptrust, dan sekarang kemungkinan probability di sini adalah UTUD-nya, dan tinggal menunggu dia akan retrace di area mana. Dia akan expansion terlebih dahulu. Dia akan expansion dan retrace ke area mana. Dan biasanya kalau kita menggunakan week of distribution, kita itu menunggu area LPSY-nya ini valid atau enggak. Nah, kemungkinan nantinya kalau misalkan ini UTUD-nya dia udah nyampe ke demand, dia akan expansion lagi kan. Expansion lagi itu ke area yang nanti di atas mungkin ada area fair value gap, imbalance, maupun supply. Nah, seperti itu nanti adalah area LPSY. Nah, kemungkinannya nantinya dia akan seperti ini dan mencari area sign of weakness ataupun mau field area VVG dari sini. Dan kalau misalkan kita lihat dari HTF-nya, ini udah masuk ke premium, dimana ya seharusnya sudah mulai ada, ya udah pada pindah gitu si USDT orang-orang retail maupun wealth big funds masuk ke dalam entah mungkin altcoin ataupun BTC dan lain-lain. Oke. Dan nextnya kalau misalkan ada mau parabolik banget, ya kita ke diskon di area sini mungkin seperti ini, maupun rupul ke area 3,60. Oke. Itu update untuk USDT dominance. Dan sekarang kita masuk ke Matic. Di daily Matic yang menariknya adalah kemungkinan adanya skema AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi, di mana yang perlu kita lihat adalah area-area pentingnya adalah area sekarang 1,319 sampai area SSL area 1,25, di mana kemungkinannya di sini adalah area manipulasi dengan targetnya bila valid adalah target maksimalnya bila valid adalah 2,1, di mana di situ adalah area SSL-nya. Dan misalkan dia bisa breakout dan memperlihatkan sign of strength, kemungkinan ya supply-nya next-nya itu. Dan kalau misalkan skema terburuknya di daily, kalau misalkan ini breakdown, next-nya itu adalah area yang perlu kalian perhatikan adalah area 1,023 sampai 1,1 dolar. Nah, next-nya yang bikin Matic ini rada-rada ngeri tapi menarik gitu risk rewardnya adalah misalkan kalau demand di sini breakdown juga, kemungkinannya dia akan mencari area ini. Dia akan mencari area on efficiency di area sini 0,741 sampai 0,638. Itu adalah max span-nya untuk si Matic di daily. Oke. Next kita akan bedah 4 jamnya.
Nah 4 jamnya pun menarik juga. Nah dimana ini terdapat kemungkinan dia ada menggunakan skema 3 taps. 3 taps ini dia udah cium demand di sana, maupun kalian bisa bilang support, dan di sini dia sudah cium, dan kemungkinannya dia akan expansion karena udah di area di daily-nya sudah di area diskon juga. Nah seperti itu. Untuk Matic time frame yang lebih kecilnya kita harus melihat ini. Nah ini kan udah nih ada dia retracement move, break of structure, dan ini ada change of character, dan ini ada SSL-nya udah taken. Lalu bila kalian sekarang kan hari Senin ya, dan ini adalah Monday low-nya si Matic. Dan kemungkinan yang lebih besar dia akan mencari Monday high terlebih dahulu. Dan kalau misalkan dia bisa break out dari sini, berarti ada kemungkinan dia akan membuat change of character di LTF terlebih dahulu. Lalu kita lanjut ke high time frame. Lalu bila seperti itu kemungkinan dia akan menuju ke Monday high dan mungkin akan mengambil BSL. Namun pasti ada retracement di LTF terlebih dahulu sampai menuju ke BSL. Maupun kalau misalkan skema terburuknya bila kita tarik benang ke daily adalah ya berarti kalau misalkan demand yang tadi di daily demand yang tadi daily ini dia breakdown, berarti kemungkinannya skema buruknya dia mencari ingin mengambil Monday low terlebih dahulu baru Monday high-nya, seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan bila kalian ingin entah investasi maupun kalian trading on futures dan semacamnya. Dan misalkan kalian mainannya daily, dan ya ini yang perlu kalian perhatikan adalah area-area yang tadi yang saya sebutkan, entah di area upper or lower-nya. Oke, seperti itu sih untuk Matic dan USDT dominance. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk melihat struktur di dalam Matic-nya ini agar lebih mengetahui struktural market dari si Matic, entah itu di demand-nya or supply-nya atau order block dan semacamnya, maupun unefficiency. Oke, terima kasih Moons. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf ya, soalnya udah jarang udah seminggu nih baru update lagi tentang altcoins. Dan ya nanti next kemungkinan saya akan upload mengenai Bitcoins. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment.